Saya menduga pada hari ini kalaupun misalnya ada dukungan secara kelembagaan itu ya paling 3 partai ini. Yang di total itu 197 kursi yang merupakan 34% dari total seluruh kursi 575 di DPR. Jadi Bang Kodari, kembali ke pileg pemilu 2024 ini terkait dengan hak angket tadi yang sudah kita singgung ya. Kalau menurut Bang Kodari itu sebuah langkah politik yang serius karena melihat ada dugaan pelanggaran yang cukup mendasar, atau ini bagian dari bargain politik? dua-duanya lah ya, dua-duanya. Pada hari ini kan soal hak angket itu saya, kecuali ingatan saya yang salah ya, itu yang saya yang ingat betul itu statement dari Mas Ganjar ya. Kalau dari pimpinan partai politik yang betul-betul serius menuju ke sana sih, ya kalaupun ada ya masih di awal. Dan saya udah buat hitung-hitungan sedikit tadi sambil mengurai ngomong, saya hitung-hitung, saya cek-cek supaya jangan salah hitung kan. Peta Senayan. Iya kira-kira peta Senayan, siapa yang kira-kira akan mendukung gagasan ini kan. Pertama PDI Perjuangan 128 kursi. P3. Kemudian P3 barangkali juga ya. Ini P3 ini saya katakan barangkali. Karena bisa jadi kan akhirnya P3 juga tidak mendukung kan 19 kursi. Lalu kemungkinan totalnya 314 lah ini. Yang agak pasti kan PKS 50 kursi. Nasdem enggak, karena Pak Surya Paloh udah ketemu dengan Pak Jokowi untuk kesekian kalinya. Dan PKB juga saya kira kecenderungannya juga nggak akan bawa ke sana gitu. Karena buat dua partai ini kan target utamanya udah tercapai, mempertahankan kursi. Saya melihat Pilpres ini, mohon maaf kalau ini salah, itu adalah upaya untuk mempertahankan kursi dan kalau bisa meningkatkan kursinya. Nah ini sudah tercapai. Ya, Nasdem nggak turun, naik dikit, kursi tambah. Apalagi PKB kan, gitu. Jadi saya menduga pada hari ini kalaupun misalnya ada dukungan secara kelembagaan itu ya paling 3 partai ini. Yang di total itu 197 kursi yang merupakan 34% dari total seluruh kursi 575 di DPR. Jadi kalaupun misalnya ini bergulir ya, rasa-rasanya sih tidak akan sampai pada suatu keputusan yang mengatakan misalnya ini bersalah, katakanlah begitu. Ya, oke. Bang Rey, disinggung oleh mengenai pertemuan Pak Jokowi dengan Bang Surya Paloh itu ya. Terlepas saling klaim, ini ada yang mengklaim yang undang Pak Jokowi, sebelahnya juga begitu. Kalau menurut Bang Rey, cara baca Pak Jokowi itu lihat yang sebaliknya kan, orang begitu ya. Kan? Enggak, maksudnya Bang Rey, kalau Bang Rey melihat ini pertemuan kepala negara dengan ketum parpol atau pertemuan kingmaker? Kingmaker ini apa sih ya, saya nggak ngerti juga sih. Yang jelas itu kan satu presiden, satu ketua partai gitu. Yang di Pilpres 2024 ini mereka berbeda haluan kan. Satu mengatakan perubahan yang ingin mengubah kebijakan-kebijakan Pak Jokowi, satu yang biasa Jokowi gitu. Di mana mereka bertemu? Ya saya nggak tahu di mana pertemuannya dalam kondisi kayak begini. Kalau Bang Kodari bilang untuk kesekian kalinya. Nah biasanya kalau yang dipublish itu ada pesannya ya Bang Kodari ya? Iya. Ya dan saya kira memang itu pesannya bahwa kan begini, pemerintahan Pak Jokowi ini kan berjalan 5 tahun dari Oktober 2019 sampai dengan Oktober 2024. Nah, mekanisme sistem ketatanegaraan kita membuat ada dalam tanda kutip interupsi berupa kontestasi pileg dan pilpres pada bulan Februari ya, dan dengan proses-proses yang terjadi katakanlah 3, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan membuat dalam kontestasi itu ada percabangan-percabangan. Nah mari kita ingat satu foto di mana Pak Jokowi berjalan dalam tanda kutip bergandengan tangan dengan 7 ketua umum partai yang diakhiri dengan makan siang ya. Tentu foto itu sangat ikonik ya, dan mungkin nanti bisa ditampilkan di sini. Itu sebelum kontestasi. Nah, setelah kontestasi selesai ya, dalam tanda kutip selesai itu coblosan ya, dan nanti ditetapkan oleh KPU, ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, tentunya ini akan kumpul lagi, rekonsiliasi lagi gitu loh. Kumpul lagi untuk konsentrasi urusan pemerintahan. Nah, saya melihat Pak Jokowi itu sebetulnya sedang berusaha mengidentifikasi mana yang istilahnya gabung lagi, mana yang tetap akan di luar gitu. Dan ini kan ada dinamika yang menarik. Misalnya Partai Demokrat yang tadinya di luar, sekarang di dalam. Gitu. Nah, dilihat lagi partai-partai yang ada ini, Nasdem lah, PKB lah, kemudian ya PDI lah, P3 lah gitu. Apakah kemudian akan gabung lagi atau tetap akan berada di luar? Nggak perlu nunggu 2024 pelantikan Presiden Prabowo, tapi dari sekarang sudah melakukan oposisi. Dan karena itu yang menurut saya menarik pada hari-hari ini adalah kita cermati PDI Perjuangan ini, Ibu Mega ini apakah tetap akan mempertahankan menterinya di dalam kabinet atau akan diminta untuk keluar atau ditarik keluar. Itu menurut saya.
Tapi potensi untuk yang bahasa Bang Kodari itu divided government lebih besar. Ya? Sebetulnya pada hari ini kan sudah terjadi divided government. Karena apa? Karena dari hasil quick count kelihatan peringkat 1 itu PDI, peringkat 2 itu Golkar gitu. Jadi ya kalaupun misalnya nanti ternyata kursinya Golkar lebih tinggi daripada PDI, tetap divided gitu. Cuman dividednya mungkin kan ada dua macam juga, divided strong dengan divided weak kan gitu kan. Kalau misalnya PDI Perjuangan, Ibu Mega mengibarkan panji-panji oposisi pada periode 2004-2029, maka dia bisa jadi ya strong divided government. Karena PDI Perjuangan paling besar dan pimpinan atau chairman DPR itu adalah dari PDI Perjuangan. Tetapi kalau misalnya yang memegang tampuk kursi DPR adalah Golkar misalnya, dan Golkar menurut tradisi biasanya selalu ada dalam pemerintahan, maka ini menjadi weak divided government. Karena sebetulnya ada di luar tapi juga di dalam gitu. Oke, Gitu. terima kasih. Saya ke Bang Ray lagi. Bang Ray, ini terkait dengan upaya dari Pak Jokowi yang menyatakan akan menjembatani setelah bertemu Bang Surya Paloh, nanti akan diagendakan bertemu dengan ketum-ketum partai lainnya terkait dengan kontestasi pemilu 2024. Langkah apa yang Bang Ray lihat dari seorang Pak Jokowi ini? Ya kita nggak tahu apa yang mau dilakukan Pak Jokowi. Yang bisa kita pastikan kan beliau ingin mempertahankan kekuasaannya, memenangkan anaknya kan. Itu aja yang kita bisa baca. Demi tujuan itu ya dia melakukan apapun. Kalau sebelum pilpres dia cawe-cawe, setelah pilpres mau menjembatani komunikasi. Oke. Ya itu di wajah Pak Jokowi mau dibilang apa. Jadi cawe-cawenya belum berhenti nih? Bukan, kalau di pilpres itu dia cawe-cawe. Cawe-cawenya kelihatan condong kepada 02 kan. Pasca? Setelah pilpres dia ingin katanya mau di atas semuanya sebagai jembatan. Nah itu. Lalu kita mau bicara apa lagi kan Pak Jokowi ini? Ya itulah tipenya gitu. Tapi apa ya posisi tawar dari Pak Jokowi terhadap partai-partai yang nanti akan ditemui ini? Saya kira makin melemah dengan sendirinya. Ya itu apa namanya hukum alam kekuasaan lah. Makin ke sini ya kekuasaan Anda sebetulnya memudar. Dan menurut saya Pak Jokowi itu salah satu faktornya dia apa namanya itu ya disebabkan oleh tindak lanjutnya sendiri. Oke. Gitu. Peluang oposisi sebesar apa menurut Bang Ray? Yang bisa saya pastikan PDI dengan PKS akan melakukan itu. Terlepas nanti pertemuan Pak Jokowi dengan ketum-ketum partai lainnya? Kan saya sudah mengatakan yang bisa kita pastikan itu PDI dengan PKS. Jadi kemungkinan dia ketemu dengan PKB bisa masuk, dan Nasdem bisa masuk. Tapi PKS dengan PDI ya lumayan lah. Jumlah kursinya mungkin lebih banyak daripada PKS dengan Demokrat kan. Seperti sehingga kita bisa melihat dinamika lah nanti dalam 5 tahun masa kepemimpinan siapapun nanti akan menjadi kekuasaan gitu. Tetapi kan sebelum ke situ itu ada oposisi pra 2024, yaitu oposisi dari sekarang ke Oktober, di mana masa kekuasaan Pak Jokowi masih ada sekitar 6 bulan ke depan. Transisi ini ya. Iya, yang salah satunya angket. Nah saya punya keyakinan angket ini akan jalan, karena butuh cuma 25 tanda tangan. Kalau disumbang 10 dari PKS, 15 dari PDI jalan. Angketnya jalan. Angketnya jalan. Nah yang dibacakan oleh Bung Kodari itu tadi nanti di finalnya. Ya, finalnya seperti apa? Nah, Jalan sih jalan. Jalan. Iya. Finalnya Sampai nggak? Nah pertanyaannya apakah Golkar akan dukung? Dia akan Golkar, tapi akan dia biarkan. Nasdem akan dukung, mungkin dia akan dukung. Oke. Menurut saya ya. Oke. Tapi nanti di finalnya belum tentu. Itu maksud saya. Jadi bacaan saya hampir semua partai mungkin di luar Demokrat dan di luar Gerindra justru menginginkan angket ini dilakukan. Oke. Bagi Golkar apa? Posisi tawar dia ke Pak Jokowi meningkat. Bagi PAN apa? Posisi tawar dia ke Pak Jokowi meningkat. Selain-selainnya 6 bulan ke depan. Pak Jokowi, angket loh. Oke. Jadi kalau Itu kan yang di koalisi. Bagaimana dengan yang di luar? Itu yang saya sebutkan. Partai-partai yang bahkan dengan Pak Jokowi sekarang Iya. juga Tapi saya punya teori yang berbeda itu. menginginkan itu. Iya. Kenapa? Karena kalau itu bagian dari tawar-menawar mereka. Iya. Iya. Dengan Pak Jokowi yang banyak orang mengasumsikan selama ini partai-partai seperti PAN, Golkar itu seperti disandra tanda kutip oleh Pak Ada Jokowi. yang bahasanya membebek lah gitu. Iya. Oke. Nah sekarang skenarionya mungkin berubah. Pak Jokowi kita bukan lagi sebelum pilpres loh. Ya kan? Setelah pilpres kita udah berbeda. Pertama Golkar mendapatkan suara terbanyak. Oke. Ya di koalisinya ini ya, tidak keseluruhan tentu. Ya. Nah yang kedua adalah Pak Jokowi kalau sekarang saya berbelok lewat tuh angket.
Jadi Pak Jokowi tidak bisa lagi seperti peran yang ia lakukan sebelum Pilpres itu. Nah, oleh karena itu secara kebutuhan politik, saya kira partai-partai ini membutuhkan angket itu. Tapi ada yang menginginkan angket itu dalam pengertian yang sesungguhnya, yaitu mengungkap ya, apakah ada keterlibatan presiden, penggunaan bansos, pelibatan TNI Polri, ya, ASN, kepala desa dalam proses-proses pelaksanaan pemilu itu. Tapi ada yang memanfaatkan itu dalam kerangka tawar-menawar politik. Gitu. Oke, baik.